pagi sahabat Easy Stock, jumpa lagi. Kita akan bahas saham-saham yang akan bagi dividen. Nah, kita akan melihat sisi kinerja keuangan dan apakah saham ini pantas dibeli atau tidak. Apakah kinerja keuangannya itu memang betul-betul mempunyai kemampuan bayar dividen atau memang sekedar untuk window dressing atau sekedar untuk memberikan citra positif, sentimen positif kepada pasar. Dan apakah harganya sudah layak dibeli atau sudah overvalue atau masih ada yang under value. Dan ini akan kita bahas melalui aplikasi Easy Stock, aplikasi penilai wajar harga-harga saham yang bisa Anda download dari Google Play Store. Jadi hanya running sementara di format Android. Dan ini khusus untuk melihat nilai angka secara kuantitatif, nilai wajar atau intrinsic value yang dihitung berdasarkan rumus Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis. Oke, sekarang kita lihat saham-saham apa yang mau bagi dividen. Ini ada beberapa saham. Kita lihat dulu RALS kan Ramayana ya, perusahaan retailer. Kita lihat dulu grafiknya ya, RALS ini. Fluktuatif ya, harga di 680. Kemarin sempat naik, ini nih ya kita udah lewat ya, tapi kita bahas nggak apa-apa, kita flashback. Harganya sempat mendekati 800 atau di atas 750 karena dia closing mau bagi dividen ya, atau apa ya, kum ya. Oke, kita lihat di Easy Stock. Anda download, ketik Easy Stock ya. Oke, Anda bisa review dulu, download, terus Anda open. Oke, ini ada 788 saham yang sudah listed. Ini kita cari saham RALS. Nah, ini kita lihat cara bacanya di panel ini adalah closing price-nya 680. Kalau nggak salah ya betul ya, 680 closing price-nya. Yang paling atas sebelah kanan itu nilai tertingginya bisa sampai 900-an, terendahnya 750. Jadi ada upside 10 sampai 36% ya. Oke. Dan yang sebelah kanan itu adalah penurunan harga. Oke. Kita lihat laporan keuangannya, udah laporan keuangan tahunan ya. Pertumbuhannya kita sangat konservatif karena retailer betul-betul terkena dampak yang luar biasa selama 2 tahun pandemi. Dan ini kalau kita lihat financial ratio-nya, return on equity-nya kecil, marginnya juga kecil, tapi untuk retailer mungkin margin ini cukup atau masuk ke standar ya untuk retailer ya dalam kondisi pandemi ya. Working capital bagus, di atas 3 malahan, kuat berarti. Neracanya kuat ini perusahaan ini. Perusahaan ini yang diisukan bermasalah keuangan ternyata kinerjanya bagus. Debt to equity-nya di bawah 1, malah di bawah setengah. Nah, ini harganya bagus ini sebetulnya. Volumenya emang nggak terlalu tinggi ya. Apalagi kalau kita pakai premium ya. Kalau kita pakai premium, pakai stock simulator. Karena ini pertumbuhan 1, naiklah jadi 3. Berubah dia naik jadi 796 ke 960. Dengan pertumbuhan konservatif aja dia udah masih under value harganya. Oke, kita lihat lagi
NRCA. NRCA kita lihat grafiknya ya. NRCA. Oke, wah naik emang, naik ya NRCA. Kita lihat easy stock. NRCA bagi dividennya 15 ya. Tadi RALS 30. Tadi RALS itu memang nggak bagi dividen tahun lalu kalau nggak salah. NRCA. Wah, ini upside-nya tinggi sekali ya. 3 kali lipat. Bagus ini sebetulnya nih. Coba kita buat lihat laporan keuangan Q4. Pertumbuhannya juga konservatif, cuma 2,5%, kurang. Kita lihat rasio keuangan, return on equity rendah, profit margin kecil, gross margin juga rendah, dividen yieldnya ada kecil juga. Jadi ini saham masih murah gitu, tetapi murahnya saham ini Anda harus pasang panjang karena minat pasar terhadap saham ini rendah. Volumenya kecil, cuma 3,6 juta dibanding sama tadi ya Ramayana. Berapa volume dia? 10.000, lebih besar ya, 10.200. Tadi NRCA berapa tadi lupa saya. NRCA ya cuma sepertiganya ya. Oke, kita lihat lagi. BNLI, oke, Bank Permata 8,5 perak. Kita lihat, lihat grafiknya dulu BNLI. NLI, wow. Wah, turunnya luar biasa ya, turun terus ya dia. Dia turun terus, naik sedikit sih. Tapi turunnya luar biasa ya. Tajam sekali turunnya. Kita lihat easy stock BNLI. Wow. BNLI. Wah, ini kalau lihat di sini nilai wajarnya negatif, artinya saham ini bermasalah secara kinerja keuangan. Kita lihat laporan keuangan udah bagus Q4, pertumbuhannya oke lah 2,5%. Di sini kita kenapa dia negatif? Coba, dan karena asetnya 170 triliun ya. Tapi utang jangka pendeknya hampir 200 triliun. Berarti ada defisit 30 triliun, ditambah lagi kalau nggak long term debt-nya nggak ada ya. Jadi negatif 30 triliun ini dengan free cash flow yang 4,7 triliun ini nggak ngangkat, terlalu tinggi. Lagi pula kalau udah di sini return equity rendah, debt equity-nya memang tinggi kalau bank ya. Profit margin nggak setinggi bank-bank yang lain ya kayak Mandiri, BNI, BCA, dia rendah sekali. Nah, ini kita tidak rekomen ya di sini ya, karena dia punya utang luar biasa tinggi. Oke, kita lihat BNLI itu Tebik, perusahaan tower Telkom, Tebik. Tebik ini juga valuasinya negatif, malah yang terendahnya itu ya. Tertinggi cuma 700, downside-nya 70% lebih, upside-nya nggak ada. Oke, Q4 udah, pertumbuhan 5,5. Nah, kita lihat di sini financial ratio-nya, security equity-nya sebetulnya sedikit di bawah standar, debt equity-nya besar nih, makanya negatif. Net profit margin-nya bagus, working capital di bawah 1, nggak bagus. Kita lihat di sini net current asset-nya 1,5 triliun. Utang jangka pendeknya tuh hampir 8,5 triliun. Belum utang jangka panjangnya 23 sampai 24 triliun.
Jadi kalau digabung ini sekitar berapa itu? 32 triliun. Dengan current aset yang cuma 1,5 triliun. Ya pasti jomplang. Ini kan bagusnya dia ini free cash flow-nya lebih besar pada net current asset. Ini bagus sekali sebetulnya di sini. Tapi utangnya terlalu besar. Jadi kita nggak rekomen. Oke, SSMS. Ini mau bagi. SSMS ini perusahaan CPO nih. Naik dia, naik 1.300-an ya. Oke, naik dia. Kita lihat SSMS. Nah, ini lihat di sini nilai wajar true value tertinggi bisa sedikit di bawah 2.500, which is itu ada upside 80% lebih. Tetapi sisi nilai wajar terendahnya itu cuma 1.100, berarti nggak ada. Artinya di sini kalau baca begini, perusahaan ini, emiten ini punya upside 80%, tapi punya downside 15%. Ya, gitu ya, kita buka. Laporan keuangan udah up to date, jumlahnya revenue growth-nya taruhlah benar 6,5%. Kita lihat return on equity bagus, profit margin bagus. Nah, sekarang kita coba masuk ke stock simulator. Kalau dibilang sawit 6,2% mungkin terlalu rendah ya. Saya mau pakai 8. Berapa nilainya? Nggak ada downside nih, 1.440 ya dibanding 1.320. Ini dari segi industri bagus, karena industri ini industri CPO yang secara global ini naik terus. Kalau kita lihat CPO posisinya seperti apa CPO? Kita lihat CPO, oke, market, commodity, watchlist, CPO, palm oil. Memang lagi turun, tapi trennya masih naik, meskipun dia turun trennya naik. Oke, kita lihat itu bagus itu untuk dikoleksi SSMS depo. Sekarang kita lihat depo. Depo bangunan ya, depo bangunan. Ini kita lihat. Wah, flat ya. Enggak naik dia. Kita lihat depo. Depo. Oke. Nggak ada upside nih. Downside-nya 30%. 20 sampai 20%. Bisa sampai segitu. Kenapa? Kita lihat. Kalau kita lihat rasio keuangannya kecil ya, return equity kecil, profit marginnya tipis, nggak menarik di sini. Dan di sini sisinya kita lihat current asetnya 1 triliun, ya bisa nutup utang jangka pendek jangka panjang. Jangka pendeknya 0,5 triliun, jangka panjangnya 120 triliun tertutup. Nah, tetapi harganya udah terlalu tinggi ini. Udah diangkat masalahnya. Market terlalu optimis. Cepin. Kita lihat Cepin. Oke, Cepin. Perusahaan ayam ternak. Turun terus dari 4.300 tapi naik terakhir karena bagi dividen. Kita lihat true value-nya. Cepin. Oke. Nggak ada upside, downside-nya tuh 30 atau 25 sampai 30%. Kita buka. Laporan keuangan udah Q4, pertumbuhan juga udah bagus 8,3. Rasio keuangannya ya di bawah standar ya. Profit marginnya bagus 7% kecil, profit margin kecil banget. Debt equity bagus, working capital bagus. Oke. Pertumbuhan bagus nih juga terlalu tinggi aja ini. Berat nanti kalau Anda
dapat dividen, harganya masih tinggi, jualnya bisa susah. Sekarang BC, perusahaan agriculture BC. Oke, BC. Nah, ini ada nih 24 sampai 27% upside-nya. Kita lihat BC-nya gimana sih, naik nggak sih nih? BC. Wah, naik terus BC memang nih. Masih ada upside sebetulnya nih. Masih punya upside ya, naik terus. Dia biotech ya. BC ini menarik nih. Pertumbuhannya kita sangat konservatif loh, 1,7% aja. Kita lihat return equity-nya oke lah 14%. Profit margin-nya bagus 19%. Yang lain pasti working capital kuat sekali, debt equity-nya di bawah 1. Bawah setengah lagi. Lihat ini free cash flow-nya bisa nutup utang jangka pendeknya, meskipun dia defisit di long term debt-nya 60 miliar lah. Tetapi free cash flow-nya kuat 350 miliar. Makanya hitungannya kan masih masuk di sini. Jadi terserah Anda memilih mengkoleksi jumlah saham yang beredar atau mengevaluasi ini yalah menghitung ulang dengan forecast simulator. Tapi kalau forecast simulator sudah sangat konservatif. Kita lihat lagi saham zona. Oke, zona, kita lihat grafiknya zona. Oke, zona. Wah, naik tajam. Coba kita lihat valuasinya ya. Zone. Zone. Wow. Mega Perintis. Wah, nggak ada upside-nya. Downside-nya bisa hampir 70 sampai 50% sampai 70%. Kita lihat zona laporan keuangan udah bagus, growth-nya udah bagus. Return on equity kecil, profit margin-nya kecil. Tidak menarik sebetulnya, volume juga kecil. Toto sama Tin. Toto. Oke, Toto. Sorry, Toto. Naik sih emang ya, naik terus Toto. Luar biasa. Sekarang oke, kita lihat Toto di pejabat tahunan. Toto kinerja tahunan, sorry. Ada upside-nya 40%, tapi downside-nya 20%. Kita lihat. Return equity-nya rendah, di bawah 8%, profit margin juga nggak sampai 9%, debt equity-nya bagus, di bawah 1, working capital juga bagus. Kita lihat kenapa di sini. Current asset bagus, 1,5 triliun, bisa nutup long term debt plus short term debt itu cuma 1,2 triliun. Free cash flow juga bagus. Nah, ini Toto ini karena long term debt-nya yang gede ya, akhirnya ada nilai wajar yang jatuh lah di sisi jangka panjangnya. Cuma 79. Oke, kita lihat lagi. Terakhir ini Tins. Timah. Ada 11% tipis dia. Coba lihat grafiknya ya, Tins. Fluktuatif ya. Bisa turun ke 1.200 malahan. $1.900, 1.200. Oke, kita klik.
udah bagus sih, tapi ya return equity-nya bagus, profit margin-nya nggak bagus, kecil, tapi harganya terlalu tinggi. Oke. Oke, kita lihat tadi TINS naik terus ya. Kita hitung TINS sekarang. Ya, kita lihat masih oke, tapi downside-nya ada. Oke, saudara-saudara, tinggal Anda pilih lagi, pilih saham-saham yang sudah saya jelaskan. Easy Stock bisa melengkapi pertimbangan Anda untuk ambil keputusan untuk membeli saham-saham yang akan bagi dividen. Umumnya emiten yang membagi dividen itu harganya pada saat dia turun, tapi sebelum dividen itu dibagi itu harganya naik terus. Oke, kita jumpa lagi